1. Pendahuluan. Model rentan, terinfeksi, sembuh atau disebut SIR. Populasi dalam model SIR dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rentan, terinfeksi, dan sembuh, memberikan gambaran aliran penyakit dalam sistem. Model SIR dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit berdasarkan interaksi antar kategori populasi selama periode tertentu. Penambahan elemen seperti pengobatan dan imigrasi memungkinkan pemodelan yang lebih kompleks dan realistis dalam epidemiologi. Pengaruh imigrasi. Pertama, imigrasi dapat menambahkan individu rentan atau terinfeksi pada populasi, mengubah komposisi awal populasi, dan mempengaruhi potensi penyebaran penyakit. Kedua, kedatangan individu dari luar dapat mempercepat terjadinya bifurkasi, memicu perubahan stabilitas sistem, dan menciptakan fenomena kompleks seperti chaos. Ketiga, dalam sistem dinamis epidermi, faktor imigrasi mampu memperkenalkan variabilitas tambahan berdampak langsung pada prediksi stabilitas dan keseimbangan model. 2. Perumusan masalah. Tujuan analisis. Mengkaji pengaruh parameter model terhadap perubahan dalam dinamika sistem. Parameter seperti tingkat imigrasi, laju penularan, dan tingkat pemulihan dianalisis terkait pengaruhnya terhadap perilaku epidemi. Kedua, evaluasi penerapan metode chaos control untuk mengubah kondisi sistem yang mengalami ketidakstabilan. Dengan pengendalian chaos dimungkinkan untuk mengarahkan sistem menuju kesetimbangan yang lebih terkendali. Menganalisis pentingnya imigrasi sebagai variabel tambahan dalam model SIR, terutama terkait percepatan kemunculan bifurkasi dan efeknya terhadap kesetimbangan populasi. Ketiga, metodologi penelitian. Model tanpa imigrasi. 1. Menentukan titik-titik kestabilan. Model ini menggunakan persamaan diskrit untuk menghitung nilai titik bebas penyakit dan titik endemik dengan pendekatan analitik untuk memeriksa kestabilan lokalnya. Stabilitas asimptotik dianalisis melalui nilai eigen yang dibandingkan dengan batas-batas kritis. Yang kedua, analisis bifurkasi. Flip bifurcation terjadi ketika satu nilai eigen menjadi -1. Hal ini mempengaruhi perilaku dinamika sistem dengan munculnya siklus periodik berlipat. Ketiga, contoh numerik. Menggunakan parameter tertentu seperti laju kematian alami dan tingkat pemulihan untuk menghitung solusi numerik pada titik-titik kestabilan yang ditemukan. Model dengan imigrasi. Dampak imigrasi pada kestabilan. Model ini memperhitungkan masuknya individu rentan dan terinfeksi ke dalam sistem, yang dapat mempercepat terjadinya bifurkasi dan mempengaruhi kestabilan dinamika. Penentuan titik keseimbangan bebas penyakit dan endemik. Dengan menambahkan parameter imigrasi, analisis menunjukkan perubahan signifikan dalam titik equilibrium populasi rentan dan terinfeksi. Yang ketiga, contoh studi kasus. Numerik menunjukkan bahwa imigrasi mempercepat bifurkasi sebesar 23% yang berpengaruh pada munculnya dinamika chaos dalam sistem epidemi. Kontrol chaos. Stabilisasi melalui metode kontrol feedback. Sistem yang mengalami bifurkasi dapat distabilkan menggunakan gangguan kecil pada parameter atau variabel yang relevan seperti populasi rentan dan terinfeksi. Kemudian, region stabilitas. Kontrol chaos dilakukan dengan menentukan region stabilitas berdasarkan kondisi eigen. Wilayah ini memungkinkan sistem untuk tetap berada dalam titik keseimbangan yang stabil. Kemudian, implementasi adaptif. Metode kontrol kekacauan memungkinkan penyesuaian otomatis pada parameter kontrol sesuai perubahan sifat chaos dalam sistem, sehingga memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengendalian epidemi. Yang keempat, hasil. Pengaruh parameter. Yang pertama, analisis dilakukan untuk memahami efek parameter seperti laju kematian alami, koefisien infeksi, dan tingkat pengobatan terhadap stabilitas titik kesetimbangan. Yang kedua, perubahan nilai parameter dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya bifurkasi, memengaruhi penyebaran penyakit dalam populasi. Yang ketiga, tingginya tingkat imigrasi menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan populasi rentan atau terinfeksi, yang memengaruhi kestabilan model epidemi. Efektivitas kontrol chaos. Yang pertama, teknik chaos control, seperti metode Oettcher-Gerolbögi, Torke, OGY, berhasil menstabilkan orbit tidak stabil dalam sistem epidemi. Yang kedua, model kontrol feedback memungkinkan orbit chaos untuk diarahkan kembali ke keadaan stabil hanya dengan gangguan kecil pada parameter. Ketiga, penelitian membuktikan bahwa chaos dapat dimanfaatkan dan dikelola, seperti untuk strategi pengobatan dan pencegahan yang lebih efisien. Yang kelima, kesimpulan. Model SIR memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penyebaran penyakit dalam populasi melalui pendekatan matematis berbasis diskrit. Imigrasi dan pengobatan merupakan faktor penting yang menambah kompleksitas dinamika sistem. Penelitian ini menegaskan signifikansi keduanya dalam menentukan stabilitas dan bifurkasi epidemi. Melalui metode Euler, model kontinu diubah menjadi diskrit yang lebih realistis. Ini memungkinkan analisis yang lebih detail terhadap fenomena dinamika seperti chaos dan bifurkasi.
Pendekatan chaos control seperti feedback control menunjukkan efektivitas tinggi dalam menstabilkan sistem epidemi yang awalnya berperilaku chaotic. Keseluruhan penelitian ini menyoroti pentingnya model matematis dalam mengembangkan strategi pengendalian epidemi, termasuk mengelola pengaruh imigrasi secara matematis.